Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Satina dengan NIM 121016, kelas A semester 4, Prodi Pendidikan Agama Islam dan di Fakultas YIN Pontianak, Kalimantan Barat. Adapun dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kandungan Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Adapun pembahasan dalam video ini yaitu tentang ayat Quran Surah Al-Furqan 63, ada mufradat dan arti katanya, dan ada terjemahannya. Juga ada hukum tajwid dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63, serta asbabun nuzul dan kandungan surah Al-Furqan ayat 63. Maka simak video berikut ini. Adapun bunyi Quran surah Al-Furqan ayat 63 ialah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal hauna wa idza khatabahumul jahilu naqalu salama. Shadaqallahul azim. Setelah membaca ayatnya, berikut ini adalah mufradat dan arti kata Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Yang pertama, mufradatnya wa ibadu, artinya dan hamba-hamba. Yang kedua, ar-Rahman, artinya yang ketiga, al-Dina, artinya orang-orang yang. Dan yang keempat, yamsuna, mereka berjalan. Yang kelima, ala, di atas, al-ar, bumi, haunan, rendah hati, wa iza, dan apabila, khatabahumu, mengajak omong-omong mereka, al-jahiluna, artinya orang-orang bodoh, qalu, mereka berkata, salaman, salam. Setelah kita membaca ayat dan mempelajari mufradatnya, berikut ini terjemahan Quran Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 63. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka atau dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surah Al-Furqan surah 25 ayat 63. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum tajwidnya. Kalian perhatikan mufradat dan hukum tajwid. Yang pertama, Allah. Hukum tajwidnya ialah al-syamsiyah, karena ada huruf al bertemu dengan huruf ja. Cara membacanya dimasukkan ke huruf ja. Yang kedua, yamsu. Hukum tajwidnya ialah idhar tafawi, karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf shin. Cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Yamsu. Yang ketiga, hukum tajwidnya al-qamariyah, karena ada huruf al bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya harus terang dan jelas.
Yang keempat, haunan. Hukum tajwidnya mad layin karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Dan yang kelima, nawaiya. Hukum tajwidnya ialah idgham bigunah karena ada kasratain bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Yang keenam, al-jahiluna. Hukum tajwidnya al-qamariyah karena ada huruf al bertemu dengan huruf jim. Cara membacanya harus terang dan jelas. Yang ketujuh, salama. Hukum tajwidnya mad iwad karena ada huruf mad tabi'i yang diwakafkan atau di akhir kalimat. Cara membacanya panjang seperti mad tabi'i. Maksud dari cara membacanya panjang seperti mad tabi'i ialah satu halif atau dua harakat. Selanjutnya kita akan mempelajari asbabun nuzul Quran surah Al-Furqan surah 25 ayat 63. Asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab kenapa ayat tersebut diturunkan. Maka kita akan pelajari dari sebab-sebab turunnya Al-Furqan surah 63. Jadi pada dasarnya sebab-sebab turun ayat Al-Quran itu berkisar pada dua hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Ainur Rafiq Al-Majni dalam bukunya. Pertama, jika terjadi suatu peristiwa maka turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa itu. Kedua, bila Rasulullah SAW ditanya tentang suatu hal maka turunlah ayat Al-Quran menerangkan hukumnya. Surah Al-Furqan ayat 63, jika dilihat dari konteks asbabun nuzulnya, ayat tersebut masih berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran sebagai peringatan untuk seluruh manusia. Akan tetapi, orang-orang kafir kebanyakan mereka mengingkarinya. Selain orang-orang kafir tidak mempercayai akan kedudukan dan fungsi Al-Quran, mereka juga meragukan atas diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan Allah SWT. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 turun setelah beberapa ayat yang menjelaskan tentang orang-orang kafir yang berpaling dari keesaan Allah dan enggan beribadah dan bersujud kepadanya, dan mereka lari dari ketaatan kepada Allah SWT. Nah, itulah dia asbabun nuzul surah Al-Furqan ayat 63. Adapun isi kandungan Quran surah Al-Furqan surah 25 ayat 63, di dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah SWT, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Sebaliknya, segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Sikap rendah hati dapat terlihat pada saat mereka berjalan. Dari sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan. Jauh dari keangkuhan, langkahnya mantap, dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati tidak suka meniru-niru gaya orang lain, apalagi gaya orang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Orang yang rendah hati ingin tampil sesuai jati diri dan fitrah manusia. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, rendah hati ini nama lainnya adalah tawadu, yang asal katanya adalah tawada'atil ardu, yakni tanah itu lebih rendah daripada tanah sekelilingnya. Tawadu secara istilah adalah tunduk dan patuh kepada otoritas kebenaran, serta kesediaan menerima kebenaran itu dari siapapun yang mengatakannya, baik dalam keadaan ridha maupun marah. Syarat rendah hati adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seseorang rendah hati atau tawadu karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim 2588. Contoh sikap rendah hati sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengucapkan salam. Apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tua atau teman sebaya, maka hendaklah mengucapkan salam, karena ini merupakan bentuk dari akhlak atau adab yang mulia. Adapun contoh yang kedua yaitu hormatilah orang yang lebih tua. Ketika ada orang tua yang berjalan, hendaklah kita menundukkan kepala, karena ini adalah bentuk sikap sopan santun dari anak muda kepada orang yang lebih tua. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk sikap rendah hati. Kita tidak boleh meninggikan suara kita apabila sedang berbicara. Tidak boleh membentak kedua orang tua. Dan apabila kedua orang tua meminta tolong kepada kita, hendaklah kita segera memenuhi pertolongannya. Berbagi kepada orang lain juga termasuk sikap rendah hati. Selain bernilai sedekah, kita juga diajarkan untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah, atas apa yang Allah berikan. Dan kita tidak boleh membanggakan kelebihan yang kita miliki. Maka hendaklah kita berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Adapun contoh sikap rendah hati berikutnya ialah murah senyum. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, beliau merupakan sosok yang ramah tamah dan murah senyum kepada siapapun dan tidak memandang bulu. Selain itu, murah senyum juga termasuk sedekah. Adapun hadisnya, senyummu di hadapan saudaramu atau sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1956. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita, serta menjadikan kita untuk lebih bersikap rendah hati atau tawadu kepada orang lain. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.